Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazla Hornisa dengan NIM 2401030084 dari kelas 3B Ilmu Komunikasi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi massa, mulai dari pengertiannya, karakteristik, hingga model dan etika di dalamnya. Berikut adalah video penjelasannya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dan juga ciri-ciri dari komunikasi massa. Yang pertama ada pengertiannya. Menurut John R. Bittner, komunikasi massa itu adalah pesan yang disampaikan melalui media massa kepada banyak orang. Lalu di sini juga ada George Gardner yang menambahkan, ini merupakan proses produksi dan distribusi pesan yang berbasis teknologi dan lembaga secara berkesinambungan dalam masyarakat industri. Lalu selanjutnya di sini ada ciri khas komunikasi massa, yang diantaranya yaitu bersifat tidak langsung atau satu arah, yang artinya komunikator dan penerima pesan tidak berinteraksi secara tatap muka. Pesannya disampaikan lewat media seperti TV atau radio. Lalu bersifat satu arah karena tidak mendapatkan umpan balik dari audiens. Jadi ketika kita sedang nonton berita di TV, kita hanya bisa menerima informasinya saja, tanpa bisa langsung menanggapinya. Yang kedua, itu memiliki publik luas dan tersebar, yaitu pesan komunikasi massa ditujukan untuk banyak orang dari berbagai daerah, latar belakang, dan juga budaya. Jadi, penerimanya bisa sangat beragam dan tidak saling mengenal satu sama lain. Yang selanjutnya ini pesannya bersifat umum. Isi pesan dibuat agar bisa dipahami semua orang, bukan untuk individu tertentu. Misalnya, berita, iklan, atau program TV dibuat dengan bahasa umum agar relevan bagi seluruh halayak. Lalu, yang selanjutnya itu dikendalikan oleh gatekeeper, seperti editor atau produser, yaitu gatekeeper berperan sebagai penyaring informasi. Mereka menentukan berita atau konten apa yang layak disebarkan ke publik, supaya pesan tetap akurat, etis, dan tidak menimbulkan dampak yang negatif. Lalu yang selanjutnya di sini ada fungsi dan efek komunikasi massa. Dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, fungsi komunikasi massa itu mencakup menyampaikan informasi, mendidik masyarakat, memberi hiburan, dan melakukan kontrol sosial. Efeknya itu bisa bersifat kognitif, yaitu pengetahuan, afektif, yaitu emosi dan sikap, dan konatif atau perilaku, yaitu tindakan. Jadi, artinya pesan dari media bisa mengubah cara seseorang berpikir, merasa, hingga juga bertindak. Lalu, yang selanjutnya di sini ada komunikator, gatekeeper, dan audiens. Komunikator dalam media massa biasanya bukan individu, melainkan lembaga atau institusi seperti redaksi berita atau stasiun TV. Nah, di sini mereka tuh wajib memiliki strategi komunikasi yang kuat, integritas, dan kemampuan bersaing menarik perhatian publik. Sementara, gatekeeper itu berperan menyaring informasi sebelum dipublikasikan dan memastikan berita layak dan etis. Sedangkan audiens atau halayak itu bersifat heterogen dan tersebar luas, dengan kemampuan masing-masing dalam menafsirkan pesan berdasarkan budaya, psikologi, dan kondisi fisik. Misalnya, tayangan atau iklan bisa dipahami berbeda, tergantung latar belakang dan pengalaman seseorang. Nah, yang selanjutnya di sini ada etika dan tanggung jawab dalam komunikasi massa. Etika dalam komunikasi massa itu penting banget. Jurnalis dan pelaku media itu harus menjunjung tanggung jawab dalam menyebarkan berita, kebebasan pers yang beretika, objektivitas dan kejujuran, keadilan bagi semua pihak, dan anti-plagiarisme serta menjaga kerahasiaan sumber berita. Media juga memberi ruang koreksi jika terjadi kesalahan, serta tidak menuduh tanpa bukti dan kesempatan pembelaan. Lalu di sini ada hambatan model komunikasi massa. Hambatan komunikasi bisa muncul karena beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor psikologis, yaitu prasangka atau stereotype.
Yang selanjutnya itu ada sosiokultural, itu perbedaan norma atau bahasa. Dan yang terakhir itu ada teknis dan atau mekanis, itu gangguan alat dalam komunikasi. Lalu di sini juga ada beberapa model penting dalam komunikasi massa. Yang pertama tuh one step flow, pesannya tuh langsung dari media kepada halayak. Yang selanjutnya ini ada two step flow, pesan tuh disalurkan lewat opinion leader sebelum sampai ke masyarakat. Yang terakhir ini ada multi-step flow, interaksi timbal balik antara media, opinion leader, dan publik. Nah, di sini yang terakhir itu adalah jenis media massa dan juga perkembangannya. Media massa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada media cetak. Media cetak itu contohnya kayak surat kabar dan juga majalah, yaitu berfungsi memberi informasi, opini, juga hiburan. Lalu yang kedua ini ada media elektronik, contohnya tuh kayak radio dan televisi, yaitu memiliki jangkauan luas dan daya tarik yang tinggi. Dan yang ketiga itu ada film dan juga internet, sebagai media hiburan, edukasi, bahkan pembentukan karakter bangsa. Di Indonesia, media tuh berkembang dari masa kolonial, Jepang, kemerdekaan hingga era digital sekarang. Kebebasan pers kini menjadi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, tapi tetap harus dibarengi dengan etika dan tanggung jawab sosial. Jadi, komunikasi massa itu bukan cuma sekedar menyebarkan informasi, tapi juga membentuk cara pandang masyarakat. Sebagai audiens yang cerdas, yuk kita jadi lebih kritis, bijak, dan sadar akan pengaruh media di sekitar kita. Sekian dari penjelasan tentang komunikasi massa dari saya tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.